Amin. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera sembuh. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Alfa, pimpin doanya. Tahu semua kan? Tahu. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Yaitu mata pelajaran atau materinya tentang otot, tentang otot. Nah, sebelumnya kalian telah belajar pelajaran olahraga. Kira-kira ada nggak hubungan otot dengan olahraga? Ada yang mau berbicara? Adakah kaitannya antara otot dengan olahraga? Ayo. Kerja? Ada Bu. Kenapa? Coba. Kalau kita sering olahraga gimana ototnya? Biar sehat. Oke, ternyata ada kaitannya ya antara olahraga dengan otot. Nah, sekarang Ibu punya suatu gambar. Gambar apakah ini? Nanti kalian lihat.
Oke, lihat gambar yang ada di depan, yang berwarna pink dan berwarna putih. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Perbedaan apa, adik? Yang pink gak ada otot, yang putih ada ototnya. Nah, itu udah langsung perbedaannya ya antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalian ada nggak nih pengalamannya di rumah mengenai atau berhubungan dengan yang ada di gambar ini atau dengan apa? Ada nggak pengalamannya di rumah? Gimana? Jadi, kalian pernah lihat di TV? Bagaimana orang bisa menjadi yang sebelah kanan? Dengan cara apa? Iya, olahraga, nge-gym. Nah, coba kalau yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri gimana orangnya biasanya? Makan dulu atau makan terus ya. Oke. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai pertama, kalian akan tahu apa itu otot sih. Yang kedua, otot itu fungsinya apa saja. Yang ketiga, ternyata otot itu banyak jenisnya. Nah, dan setiap jenis itu ada ciri-cirinya tersendiri. Lalu ternyata otot itu mempunyai pekerjaannya, sistem kerjanya itu dia berbeda-beda. Dan ternyata otot itu juga mengalami gangguan yang nanti biasanya akan terjadi penyakit yang mengganggu tubuh kita. Dan yang terakhir adalah cara kita untuk menjaga kesehatan otot agar tubuh kita tetap sehat. Oke, sekarang sebentar kalian akan mempelajari video tentang materi otot. Simak baik-baik ya. Kalau kamu pertama kali mendengar kata otot, pasti yang terbesit di pikiran kamu adalah cowok yang kekar, ya kan? Nah, benar sekali. Jadi, otot ini memang selalu diidentikan dengan kemencoan seorang laki-laki. Padahal, tidak harus se-ekstrim itu untuk mendapatkan fungsi otot yang maksimal. Jadi, sebenarnya, apa sih itu otot? Yuk simak video ini untuk mencari tahu pengertian, fungsi, jenis, dan cara kerja otot. Oke. Jadi sebenarnya kita paham dulu ya. Apa sih itu otot? Nanti kita akan belajar. Nah, sebelum kita belajar apa sih itu otot? Tadi kita sudah sedikit menyinggung kalau ternyata otot itu dipengaruhi oleh olahraga. Nah, sekarang Ibu akan menghadirkan guru olahraga kita yang akan menjelaskan sedikit apa kaitan olahraga dengan otot. Siapa sih guru olahraga kita? Mari kita panggil ya, sama-sama ya. Bandel Faris. Oke, ini dia. Bandel Faris akan menjelaskan apa kaitan olahraga dengan otot atau otot itu ada nggak hubungan dengan olahraga? Ya, tepuk tangan dong. Ya, langsung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Sehat. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Dewi untuk materi untuk kali ini. Saya ingin sedikit menjelaskan apa itu otot dan apa itu olahraga. Sebelum saya ke pembahasan, lebih baik kita speaking dulu kali ya, biar nggak bosan. Nah, sekarang berdiri semuanya deh. Bisa nggak berdiri? Ini bagian dari olahraga juga. Nah ya, speakingnya gini. Ada satu palu, satu, tambah satu palu, dua, tambah satu palu,
tiga tambah satu palu, empat tambah satu palu, ini lima gitu ya. Oke, mulai bareng-bareng. 3, 2, 1. Ada satu palu. Satu, Tambah satu palu. dua, Tambah satu palu. tiga, Tambah satu palu. empat, Tambah satu palu. lima. Kemudian saya ingin menjelaskan yang pertama apa itu olahraga. Dasar dulu ya. Nah, sebelumnya di sini siapa yang suka olahraga? Yang suka olahraga tepuk tangan. Wah, ini beberapa orang doang yang suka olahraga. Siapa yang suka olahraga? Ada lagi. Ini nggak suka olahraga? Nggak suka? Nggak suka tepuk tangan dong. Yang suka olahraga, ayo. Nah, saya tanya sekali lagi. Siapa yang suka olahraga? Nah, ini nggak suka nih. Benar nggak suka? Benar nggak suka? Ini suka olahraga? Dikit doang. Nah, udah turunkan tangan. Ini kenapa nggak suka olahraga? Minatnya sama apa? Nah, kamu kenapa nggak suka olahraga? Nggak minat. Kenapa nggak minat? Padahal olahraga itu sangat penting untuk kebutuhan tubuh kita, yang mana tubuh kita bisa menjadi sehat karena sering berolahraga. Ya, jadi itu ya. Jadi olahraga itu sangat penting untuk kebutuhan kita, kebutuhan tubuh kita. Kenapa? Karena olahraga ya sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, pertanyaannya, apa sih olahraga? Ada yang tahu nggak olahraga itu apa? Nih, teman-teman, Nepin dia, Adit. Apa nih? Olahraga nih? Ini paling aktif dengan olahraga nih. Iya, apa olahraga nih? Buat ingat, betul nggak? Temennya? Nyerempet, tapi kurang tepat, ya. Jadi olahraga itu adalah aktivitas, ya, yang terencana, terstruktur, ya, guna untuk menyehatkan dan menguatkan otot pada tubuh kita. Itu olahraga. Nah, jenis-jenisnya apa aja yang kamu tak ketahui deh? Jenis-jenis olahraga yang sering kita mainin kemarin di lapangan apa? Apa? Nah, bola kaki. Kemudian sepak bola, ya. Badminton, tenis, voli, futsal itu adalah jenis-jenis olahraga. Ya. Tergantung minat kamu yang ada di mana. Pak, saya Adit, saya hobi di semua olahraga. Pak, saya hobinya di sepak bola. Pak, saya hobinya di bola voli. Ya, jadi lakukan sesuai dengan minat kalian. Nah, kemudian tadi kata Bu Dewi, otot itu maksudnya apa kalau olahraga? Nah, menurut kalian masuk nggak? Kenapa masuk? Hah? Karena ada kaitannya. Iya, kenapa ada kaitannya? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Kita kalau tahu tuh ada yang mau Dewi gitu ya. Jadi antara otot dan olahraga itu ada satu pautnya. Kenapa? Kata siapa namanya? Karena ada kaitannya, Pak. Betul, ada kaitannya. Jadi yang mana tujuan olahraga itu untuk meningkatkan kekuatan otot dan menyehatkan otot yang ada di tubuh kita. Contohnya satu olahraga kita ada yang namanya peregangan. Ya, apa itu peregangan atau pemanasan? Apa fungsinya? Fungsi untuk meregangkan dan untuk meledurkan otot yang ada di tubuh kita sebelum kita melakukan olahraga. Apa efek sampingnya, Pak? Yang pertama,
kita tidak mengalami kram di saat olahraga. Biasanya orang yang tidak pemanasan dalam olahraga itu sering namanya kasareo, kemudian kram, akibat kemutan. Itu akibat apa? Akibat kakunya otot yang ada di tubuh kita dan kita tidak melakukan peregangan atau pemanasan sebelum melakukan olahraga. Begitu pun yang tadi kalian lakukan, ada satu palu, ini adalah peregangan otot lengan. Ya, tanpa disadari kita sudah melakukan peregangan otot. Ya, yang gunanya kok untuk menentukan otot yang ada di kita. Apa otot pinggang nih? Tadi 5. Nah, ini ada peregangan otot pinggang. Ya, jadi seperti itu. Nah, olahraga yang paling murah menyehatkan olahraga apa? Senam kan? Salah. Olahraga yang paling menyehatkan dan paling murah tanpa biaya adalah berlari atau jogging. Ya. Dan lari atau jogging adalah salah satu olahraga yang tertua yang ada di dunia. Ya. Paling murah, kita nggak usah pakai biaya, nggak usah mengeluarkan uang, cukup kamu pakai celana training, sepatu olahraga, kemudian kamu lari setiap pagi. Itu olahraga paling menyehatkan. Pak, saya mau malas Pak, malasan orang yang ini. Ya, yang mengakibat apa? Penyakit nantinya. Orang yang suka berolahraga dan orang yang tidak suka berolahraga itu pola hidupnya pasti berbeda. Antara kesehatan dan tidak sehatnya orang itu kelihatan. Biasanya yang tidak sering olahraga itu gampang capek. Ya, mageran. Ya, beda sama orang yang sering olahraga kayak adik, orang yang kecicilan, agak bisa diem. Kenapa? Karena dia selalu aktif. Ya, bagus untuk kesehatan dia. Tapi kalau orang yang nggak sering olahraga, biasanya sekolah juga malas, sering bangun siangan, di sekolah ngantuk aja bawaannya. Ya, itu akibat kurangnya aktivitas ataupun aktivitas diri kamu sehari-hari. Nah, ini kucingnya berdua nih, kan kecil badannya nih. Bagaimana badannya supaya besar, bersehat dan kuat? Itulah ini olahraga. Ya. Dan badan yang besar juga bukan berarti dia sehat. Ya, banyak yang badan besar tapi banyak penyakit. Akibat apa? Akibat kurangnya olahraga. Begitu badan yang kecil terkadang sehat. Coba kalau kita lihat atlet seperti Riko Simanjuntak, pemain yang awal di Persija Jakarta. Sekarang dia membela apa? Borneo apa membela apa dia? Kita lihat dari postur tubuhnya. Jadi yang kecil banget. Begitupun dengan Lionel Messi, itu lebih orangnya kecil, tetapi menjadi atlet terkenal di dunia. Siapa yang nggak kenal Lionel Messi? Bener nggak? Kamu kenal sama dia? Nah, dan dia belum tentu kenal sama kalian. Kalau kalian tahu sejarahnya, Lionel Messi adalah pemain bola profesional asal Argentina yang memiliki apa? Memiliki penyakit. Dia nggak bisa tinggi, nggak bisa gede. Kecil aja badannya. Itu penyakitnya. Proses pertumbuhan badannya tidak normal seperti anak-anak seusianya pada awalnya. Berhubung dia sering olahraga, berhubung dia sering melakukan pola makan hidup yang sehat, ya, akhirnya apa? Dia bisa membuktikan kepada dunia bahwasanya keterbelakangan fisik tidak menutupi untuk dia mengejar cita-citanya menjadi pemain bola. Nah, kalau saya tanya sama ini berdua, cita-citanya pengen jadi apa? Ini punya mana pengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Nah, ini contohnya ya. Kita ambil ini dia siapa namanya? Riji. Si Riji pengen jadi polisi.
Ya, kalau kita lihat polisi itu tugasnya ngapain? Yang kamu tarik. Apa yang tugasnya? Atau penjahat atau maling. Ini jangan olahraga nih. Ya jangan olahraga. Jangan maling. Maling sudah sampai Arab dia baru sampai Tambelang. Ya, waktu mau maling udah sampai SGC dia pun sampai Tambelang. Jangan maling. Akibat apa? Akibat kurangnya olahraga. Nah, kalau ini pengen jadi polisi, stamina harus ada. Nah, siapa yang pengen jadi tentara? Nah, apalagi yang pengen jadi tentara? Tentara itu keras. Dia setelah lulus menjadi tentara akan dioper dengan artinya itu gimana dibutuhkan? Ya, dia makan bertahan hidup apa yang ada di hutan dia makan selagi bisa dia makan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena anak murid saya banyak yang jadi tentara. Dia cerita sama saya. Aduh Pak, saya Pak, menurut mata Bapak Pak, saya dulu dikirim ke Papua Pak. Di Papua udah apa aja saya makan Pak. Udah nggak kenal mana yang haram, mana yang halal Pak. Ada dia. Yang penting dia bisa makan, ada ular saya makan Pak. Ada dia. Benar, bukan bohong. Bahkan latihannya pun apa? Latihannya pun ular dipegang digigit. Pakai ular hidup digigit pakai mulut jangan mati, darahnya ditelan. Dia setiap hari bawa ransel kalau latihan dia. Saya kalau latihan Pak, saya nggak tahu awalnya apa Pak. Itu bawa ransel kurang lebih beratnya hampir 30 kilo. Ranselnya tuh Pak. Pas saya buka Pak, batu semua isinya Pak. Ya. Bukan barang-barang batu isinya. Saya suruh masuk hutan bawa ransel besarnya 30 kilo. Coba kalau orang yang lagi olahraga baru makan beban, udah jatuh. Aduh. Ya, bener nggak? Iya. Helmnya aja bisa 5 kiloan. Aduh, lebih. Orang yang lagi olahraga. Kalau kita pakai helm, malah ninja aja. Kenapa? Berat. Itu hebat kurangi olahraga, kerang ototnya. Ya. Tapi sebelum kalian menjadi polisi, menjadi tentara, ada yang namanya tesnya di check up. Apa yang dites? Kesehatan tubuh kita. Apakah kita punya penyakit atau tidak itu kelihatan dari situ. Jadi orang yang jadi polisi, orang yang jadi tentara bukan orang-orang yang penyakitan, tapi orang yang hidupnya sehat. Bagaimana cara supaya sehat? Ya tadi paham nih. Nah, kalau pengen jadi polisi, pengen jadi tentara harus hidup. Apalagi masih kecil kayak gini, saya sering banget melihat di FD lain, mungkin di sini enggak ya. Banyak sekali yang masih itu merokok. Boncengan 3 bawa motor speed, ya, ambil merokok. Rokoknya apa? Cakra, kalau ngepriai. Satu rokok, satu batang, dia bertiga 2000. Yang belakang merokok. Bagilah gua. Mata betul. Yang depan pengen mati. Kalau teman kamu nggak penyakitan, kalau teman kamu penyakitan, bengek rumah 3-3. Ya, nih ya. Ada nggak yang merokok di mana nih? Ya, mudah-mudahan siswi SDN Buka Dayama anak-anaknya soleh-solehah semua nih. Ya, amin. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau kamu lihat orang ataupun anak di luar sana yang seperti itu, jangan ditiru. Jam 12 malam nongkrong di jembatan, ya, ambil merokok, dia beli minuman. Apa yang diminum? Power F campur sama bodre, Power F campur sama Mitagrin. Mabuk seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak punya uang untuk beli minuman. Jadi masih kecil udah berasa dengan dalamnya.
Makanya anak-anak zaman sekarang ya hidupnya itu pola hidupnya tidak sehat. Ya. Pak, saya kalau ikut pengen sehat selain olahraga ngapain lagi Pak? Ya, lingkungan. Nih, ini lingkungan pertama. Kalau lingkungan kita kotor, ya, pola hidup kita pun akan kotor juga. Karena apa? Karena dengan lingkungan yang kotor. Nah, tempat yang kotor adalah tempat-tempat berkembang biaknya apa? Bakteri atau kuman. Benar nggak? Kalau kita setiap hari ada di lingkungan yang kotor, hidup kita tidak akan sehat. Kenapa? Karena setiap hari kita menghirup udara-udara yang tidak sehat. Makanya nih siswa-siswi kelas berapa ini? 6 ya. Kalau kamu lihat ada sampah di halaman, jangan segan untuk pungut sampah tersebut. Kalau ada sampah di tempat sampah penuh, gotong barang-barang untuk dibuang. Buang di mana Pak? Di depan kelas. Dan jangan di tempat sampah. Nanti parohnya tinggal bakarin. Ya, paham nih? Jadi hidup sehat itu bukan hanya kita berolahraga, tapi lingkungan yang sehat juga bisa menimbulkan badan kita sehat. Ya, paham nih? Ki? Ya, paham ya? Jadi kalau pengen sehat atau pengen penyakitan? Pengen sehat atau pengen penyakitan? Nah, kalau pengen sehat itu perlu ngapain? Kata Pak Oli tadi. Selain olahraga ngapain lagi? Nah, bersihkan lingkungan. Ya. Nah, kemudian apa namanya nih? Asa. Atau dari sekarang harus punya tujuan Sal. Harus punya cita-cita saya besar pengen jadi apa? Ya, saya harus jadi misalkan apa? Cita-cita pengen jadi pengusaha. Saya besar harus jadi seorang pengusaha. Saya harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ya, bagaimana caranya sekolah yang rajin, terus hidup dengan pola hidup yang sehat. Makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, ikan, telur, daging. Jangan sering makan mie instan nih. Siapa sering makan mie di rumahnya? Kurangi. Apalagi jadi tentara, ya. Kurangi makan mie-nya. Ya, dapat cewek suka makan seblak. Nah, kurangi makan seblaknya. Makan makanan sehat, sayur, buah, ya. Tapi kita pertanyaan nggak nih terkait tentang kesehatan, olahraga, dan nonton? Ya, sebelum saya keluar, barangkali ada pertanyaan Pak, saya pengen nanya tentang ini dulu. Ada nggak? Ada nanya boleh? Udah jelas semuanya? Udah. Oke, udah. Sudah selesai Pak ya? Terima kasih ya Pak Nurwalis atas sudah mau menjelaskan ke anak-anak mengenai hubungan otot dengan olahraga. Semoga anak di sini semakin mengerti lagi. Ya, tepuk tangan untuk Pak Nurwalisnya. Mungkin materi dari saya hanya segitu saja. Yang kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Pak Nurwalis sudah menjelaskan banyak ya tentang hubungan olahraga dengan otot dan bagaimana cara kita menjaga agar kita ada selalu sehat. Jadi Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan apa yang sudah dipesan dari Pak Nurwalis. Oke, kita lanjut tentang otot. Ini penjelasan otot mengenai jenis, fungsi, terus gangguan yang ada pada otot dan bagaimana kita menjaga kesehatan otot. Simak sama-sama ya. Otot ini merupakan alat gerak aktif untuk manusia, di mana otot ini merupakan
pertama, otot ini membantu mempertahankan postur tubuh kita. Yang kedua, mendukung tubuh agar bisa berdiri dengan tegak. Lalu yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, lalu mempertahankan suhu tubuh dan bisa menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh kita. Tadi fungsinya, sebentar. Nanti kita lanjut. Kita lanjut. Ada satu hal yang menarik dari otot adalah otot ini selalu bekerja. Jadi bahkan ketika kita tidak sadar, otot ini selalu bekerja. Nah, jadi otot ini gerakannya itu bisa secara sadar dan tidak sadar. Otot yang kita gerakan secara sadar ini disebut dengan otot voluntar. Ada juga berbagai otot yang bekerja tidak sadar, atau meskipun kita tidak suruh, otot ini tetap bekerja. Ini adalah otot involuntar atau otonom. Nah, saat kamu bernapas misalnya, ada otot-otot yang terus bekerja dengan mengatur sistem pernapasan kita. Kemudian ada sistem pompa darah di tubuh kita. Meskipun kita tidur, otot ini akan tetap bekerja. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman. Oke, kita masuk ke jenis otot pada manusia. Nah, pernah nggak kamu bertanya-tanya, letak otot itu sebenarnya ada di mana ya? Nah, di sini kita tahu. Jadi, berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di tubuh kita. Yang pertama, ada otot jantung. Nah, kalau dilihat dari namanya, ini adalah otot jantung. Apakah otot jantung ini berada di jantung? Nah, yuk simak. Jadi, otot jantung ini adalah jenis otot yang istimewa karena hanya berada di jantung. Tepatnya di lapisan tengah jantung. Nah, otot jantung ini dapat memengaruhi cepat dan lambatnya detak jantung tergantung dari kondisi tubuh kita. Nah, fungsi dari otot jantung bagi manusia ini adalah memompa darah menuju ke jantung dan sebaliknya. Ya, kalau enggak, jantung kita berhenti dong. Benar sekali. Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, inti sel banyak dan terletak di tengah. Yang kedua, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan menyatu. Kemudian, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran, atau yang disebut dengan involuntar atau otonom. Yang keempat, kontraksinya kuat dan berirama. Dan yang kelima, mempunyai garis melintang. Nah, inilah penjelasan mengenai otot jantung. Sudah paham sampai di sini? Jika sudah, kita lanjut ke otot selanjutnya, yaitu otot lurik. Nah, otot lurik disebut juga dengan otot rangka karena letaknya menempel pada rangka tubuh manusia dan digunakan sebagai alat pergerakan. Lalu, kenapa disebut otot lurik? Nah, ini karena otot ini mempunyai semacam pola serat bergaris. Nah, berbeda dengan otot jantung. Otot lurik ini merupakan otot yang voluntar, artinya kita harus secara sadar untuk menggerakkan si otot ini. Contohnya saja, ketika kamu mau menulis, maka kamu akan memerintahkan otot kamu untuk menulis. Nah, perintah dari otot tersebutlah yang membuat otot lurik ini bekerja. Jadi, kita harus secara sadar untuk menggerakkan otot ini. Paham sampai di sini? Nah, ada pun ciri-ciri dari otot lurik. Yang pertama, berada di bagian tepi. Kemudian yang kedua, bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serat serabut yang membentuk jaringan otot. Lalu terdapat pada otot lengan, kemudian perut, pipi, dan menempel pada rangka manusia. Keempat, termasuk otot voluntar atau dia bekerja harus dengan kesadaran. Lalu yang terakhir, mampu bekerja dengan kuat dan cepat, tetapi mudah lelah. Nah, sudah paham mengenai otot lurik? Sekarang kita masuk ke otot yang ketiga, yaitu otot polos. Otot polos merupakan salah satu jenis otot yang ada di dalam tubuh manusia yang bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Nah, jadi otot polos ini akan bekerja secara terus-menerus bahkan pada saat kita tidur. Gimana letaknya? Nah, dia ini biasanya melapisi organ-organ yang ada di tubuh kita, seperti misalnya pada dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim wanita. Bayangin aja kalau misalnya kerjanya ini harus menunggu perintah dari kita seperti otot lurik tadi. Waduh, kita bakal repot dong karena setiap hari kita harus memikirkan bagaimana sih cara untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Masya Allah, ternyata ciptaan Tuhan itu luar biasa ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana ya cara kerja otot polos ini? Nah, otot polos itu diatur oleh sistem saraf otonom. Nah,
Nah, sistem saraf ini yang membuat otot polos bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Nah, perlu kamu ketahui bahwa otot polos ini bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Karena itu, otot polos ini akan menghasilkan gerakan yang lebih lambat guna meminimalisasi kebutuhan energi di dalam tubuh kita. Nah, berbeda kan dengan otot lurik. Kalau otot lurik tadi itu bekerja secara cepat, tapi dia menyelam. Kalau otot polos ini bekerja secara lambat, tetapi dia akan bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Nah, selain stimulasi saraf, kerja otot polos di dalam tubuh kita juga dipengaruhi oleh hormon. Hormon apakah itu? Salah satu hormon yang mempengaruhi kerja otot polos adalah hormon yang mengatur kontraksi rahim, yaitu hormon oksitosin. Nah, ada pun ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Lalu yang kedua, otaknya gelendong dengan kedua ujung melincing, kemudian bereaksi lambat dan tidak berlelah. Lalu yang ketiga, terdapat pada otot pembuluh darah, otot sistem pencernaan, dan organ-organ di tubuh kita lainnya. Lalu yang keempat, termasuk otot involuntar atau otonom, atau bekerja secara tidak sadar. Lalu yang kelima, memiliki garis melintang. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Ini jenis-jenis otot, ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja otot. Seperti yang kita tahu bahwa tulang-tulang dapat bergerak dengan adanya otot. Lalu bagaimana sih cara kerja otot? Cara kerja otot ini cara kerja ya. Dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama Ada otot sineris. Otot sineris ini adalah otot yang bekerja sama secara searah. Namanya. Jadi si otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Nah, jadi saat satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya juga ikut berkontraksi. Nah, saat satu otot berelaksasi, maka otot lain juga ikut berelaksasi. Bersamaan. Nah, jadi keduanya saling berjuang bersama-sama seperti aku dan dia. Hehe. Nah, yang kedua, Kayak aku dan dia. Otot antagonis. sinergis. Berarti kebalikannya ya, antagonis ya. Otot yang bekerja secara berlawanan. Artinya, apabila satu otot mengalami kontraksi, maka otot lain akan melakukan relaksasi. Contohnya adalah pada otot bicep dan tricep. Sedih ya, sama-sama berjuang, tapi beda arah. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai otot. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi penjelasan otot ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi penjelasan otot, ada jenis-jenisnya, ada cara kerjanya. Oke. Sekarang kalian sudah terbentuk menjadi 5 kelompok. Dengan satu kelompok itu isinya 6 sampai 7 orang. Nah, sedikit ibu jelaskan apa itu otot. Ternyata otot adalah merupakan alat gerak aktif. Kalau gerak pasif itu adalah tulang, ya. Untuk manusia, di mana otot ini merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut dan berrelaksasi. Nah, apa itu kontraksi? Tadi sudah dijelaskan ya, kontraksi itu mengerut, otot ini akan ukurannya akan lebih pendek, dan sebaliknya jika relaksasi mengendur, maka ukurannya akan lebih memanjang atau memanjang. Nah, ternyata cara kerja otot nih ada volunteer dan involunteer. Apa itu volunteer? Yaitu gerakannya secara sadar, disebut dengan volunteer. Dan kalau involunteer tidak sadar, meskipun tidak disuruh, otot ini tetap bekerja. Contohnya tadi jantung, kita nggak nyuruh jantung untuk bekerja kan? Tapi jantung tetap berdetak. Pembuluh darah, kita nggak nyuruh darahnya mengalir, tapi tanpa disuruh sudah mengalir ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah fungsi-fungsi otot tadi. Yang pertama, untuk mempertahankan postur tubuh. Bagaimana cara duduk yang baik? Gimana coba posisinya? Nah, biar gak bungkuk, membantu tubuh berdiri tegak. Selain tulang, otot juga membantu tubuh kita bisa berdiri tegak, membantu menstabilkan sendi, mengatur suhu tubuh, dan menghasilkan panas melalui metabolisme. Di sini ada jenis-jenis ototnya. Yang pertama
bagian tepi. Bentuknya silindris, panjang, punya ribbon serabut yang membentuk jaringan otot. Terus. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan menempel pada rangka tubuh. Terus. Termasuk otot komuter atau dapat dikendalikan secara sadar. Stop, David, lanjutin. 5. Bekerja dengan kuat, cepat, dan mudah lebih sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Saat kita Ngangkat. mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dengan Dan membuat membuat kita mampu mengangkat benda saat mengunyah. Otot terangkat pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. begitu. Halnya ketika kita sedang membuang air besar. Oke, autorik itu lihat bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut, adanya di lengan, perut, pipi. Dia bekerjanya sadar atau tidak? Sadar atau tidak? Sadar. Jadi kita perintahkan untuk ambil kertas, maka langsung bergerak ambil kertas. Ya, dia bekerja kuat, cepat, dan mudah lelah. Inilah beberapa ciri dari autorik. Lanjut. Tadi autorik apa? Otot. Siap, sebutin ciri-cirinya. 1. Kelihatan? Enggak. Oke, lanjut. Wirja, kelihatan? Oke, dibaca dari nomor 1. Bentuknya, ototnya, mendorong seperti potongan kayu dengan kedua ujung dari kiri. Bentuknya yang satu. Hanya memiliki satu inti sel tengah. Termasuk otot monitor otonom bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintahkan. Lanjut. Bekerja dengan lambat tapi bekerja terus menerus. Lanjut. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan bagian. Saat kita bernapas, otot diafragma dapat mengambang atau menembus secara otomatis tanpa kita perintahkan. Otot pola bentuknya gelondong seperti potongan-potongan kayu, di mana kedua ujungnya runcing, hanya memiliki satu inti sel tengah. Di sini otot pola bekerja sadar atau tidak? Tidak sadar, ya. Seperti tadi di sistem pencernaan, di pembuluh darah, jadi tanpa kita suruh, dia sudah bekerja. Yang terakhir, siapa yang tahu otot apa jenis yang terakhir? Otot jantung. Caca, sebutkan ciri-cirinya, Caca. Ini dapat mengetahui cepat dan lambatnya dekat jantung tergantung dari kondisi tubuh. Fungsi dari otot jantung bagi manusia ini adalah memompa darah menuju ke jantung dan sebaliknya. Ini Sudah belum nanti mau dilakukan. Iya. Iya, bilang gitu. Ada yang bikin di titik, ada yang nulis sini. Ya cepet gitu loh. Iya. Ini cari yang mau terus. Nah, di bawah, jadi dulu semuanya. Info tulis bawahnya. Terus yang ini bentuknya apa nih? Bentuknya. Ayo. Nah, rambut, benar. Ini rambut. Tuh, tadi di mana? Tadi di mana kalau jatuh? Baby iya, jantung. Di jantung. Terus counter.
Udah selesai di depan? Oh, belum dilakukan apa lu? Dah, ini kan ibu mau masuk bangga di sini. Tahu kan dari kampanye? Ya, oke, ya udah selesai. Siapa udah selesai? Sampai berapa? Kerjasama, kerjasama bikin bolos. Kalau udah selesai dirapiin, nanti yang di ke depan, jangan ya. Ya oke, yang sudah disiapkan yang hasil kerjanya yang tadi yang ini sama yang tidak bisa. Yang tadi isi mana? Disiapkan lagi buat presentasi ke depan. Ya coba nah, ayo. Siapa lagi yang belum selesai? Udah selesai? Nah, boleh dirapikan ya, yang lain ya. Ini yang lain boleh dirapikan. Yuk, yang lain boleh dirapikan. Iya, yang polosnya dulu. Udah? Oke. Rapikan yang udah selesai. Tinggal siapkan yang ini sama yang tadi. Yang ini sama yang tadi. Nanti buat presentasi ke depan. Untuk memulai ya, ayo kelompok 5, kelompok 3. Sudah? Udah oke? Yang polosnya udah dibikin kan? Iya udah yuk. Iya udah dilakukan. Udah dilakukan. Ya oke, siap rapikan rekeningnya yang sudah selesai. Lalu siapkan yang hasil jawaban yang tadi ya. Ya. Mika udah? Ya. Sudah belum? Udah, kamu pikir aja. Berarti udah semua ya, kelompoknya udah ya. Oke, sudah selesai semua. Sekarang kita mempresentasikan ke depan kelas ya. Tunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan ke depan kelas. 1 orang, 2 orang, sampai lagi 2 orang. Siap?
Oke, lanjut yang tadi bentuknya dan jenisnya. Kasih lihat teman-teman ya Mika. Yang pertama otot apa? Otot kulit, termasuk otot penggerak, otot dapat dikerjakan secara sadar. Bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Bisa memiliki bagian ini. Yang kedua, otot bola. Bentuknya otot gondong, potongan-potongan kayu, otot atau otot. Hanya memiliki satu inti, sel tengah. Yang ketiga, otot jantung. Inti sel banyak terletak di tengah. Terdapat di jantung. Oke, tepuk Oke, lanjut Nova. Kasih temennya itu. Yang pertama otot apa? Ya, yang cirinya. Ya. Ya. Ya.
Tulang-tulang dapat bergerak dengan adanya otot. Cara bekerja otot dibedakan menjadi dua macam. Apa gangguan yang dapat terjadi pada otot? Rem otot, kontraksi otot yang mendadak dan menyebabkan cedera otot akibat aktivitas fisik berlebihan. Lanjut, Dewa. Nggak seria. Yang pertama apa? Ya. Ya. Involuntary. Oke. Dan tepuk tangan yang banyak. Oke, lagi. Let's go. Ya. Baca doang. Ya, nggak apa-apa. Cuma 1, 2 ya, guys ya. Iya. Silakan salam dan nomor. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setuju.
3 Mikai, kelompok 4 Dirja, kelompok 5 Dicaca. Ayo kerjain, Paris. Ya. Putri udah? Udah, Bu. Oh, udah. Nanti cuma dikerja ya, cepetnya berarti ibu. Satu kelompoknya beda. Pokoknya di David. Dulu masih lewat. Oke, kumpul di Mikai. Caca di Caca, kelompoknya kelompok 5. Kelompok Mirja di Mirja, kelompok Mikai di Mikai, kelompok Kia di Kia. Yang sudah selesai boleh dirapikan. Kita berdoa. Kita berdoa. Yuk dirapikan semuanya. Simpan dulu aja. Simpan, kalau kamu belajar. Sudah? Oke. Bisa berdoa pula? Oke, kamu kasih doanya. Lanjut kita ke otot jantung. Seperti namanya, otot jantung berarti adanya di jantung. Nah, coba Vera bacakan ciri-cirinya otot jantung. 1. Otot jantung ini dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya detak jantung tergantung dari kondisi tubuh. Fungsi dari otot jantung bagi manusia adalah memompa darah menuju ke jantung dan sebaliknya. 2. Intisal banyak dan terletak di tengah. 3. Dan serabut selnya bercabang menyatu seperti ayaman. 4. Terdapat di jantung. 5. Maksudnya kuat dan berirama. 6. Bekerja di luar
atau mal. 7. Saat tidur, makan, atau berada, seperti tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, ini ciri-ciri jantung. Dia volunteer atau involunteer? Involunteer, bekerjanya tanpa diperintahkan. Ya, dia tanpa diperintahkan tetap bekerja, yaitu otot jantung adanya di jantung. Oke, kita kasih tepuk tangan bagi yang udah membacakan tadi. Tepuk tangan. Oke, berikut cara kerja otot. Ada otot sinergis dan antagonis. Sinergis itu dia berbarengan. Kalau yang satu kontraksi, maka yang satu lain juga kontraksi. Kalau yang satu relaksasi, maka yang satu juga relaksasi. Kalau antagonis berlawanan. Kalau yang satunya kontraksi, yang satunya relaksasi. Kalau yang satunya relaksasi, yang satunya kontraksi. Itu cara kerja otot, ada dua macam, sinergis dan antagonis. Lanjut. Seperti tadi yang saya jelaskan Pak Nurholis bahwa ada beberapa gangguan yang dapat menyerang otot. Nah, salah satunya jika kalian tidak melakukan pemanasan ketika sebelum olahraga, maka kalian dapat terjadi yang namanya otot. Ya, makanya kalian ketika olahraga seperti sepak bola, berenang, kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Apa itu kram otot? Kontraksi otot yang mendadak dan menyakitkan. Biasanya bisa digerakkan nggak kalau kram? Tidak, itu kan tiba-tiba aja ya langsung sakit. Nah, yang berikutnya adalah cedera otot. Cedera otot itu disebabkan oleh apa? Aktivitas fisik yang berlebihan. Jadi ketika kalian olahraganya terlalu berlebihan, terlalu lama, itu dapat menyebabkan cedera otot. Jadi ketika kalian berolahraga itu harus yang bijak, ya harus cukup, tidak boleh berlebihan. Jangan saya pengen berotot, saya pengen kurus langsing. Jadinya tiap hari, tiap menit olahraga. Jadi tidak boleh berlebihan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama, dengan cara apa? Dan tahu? Olahraga yang teratur. Artinya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Yang kedua, iya, banyak-banyak makanan yang mengandung protein dan mineral seperti ikan, ya, ayam, telur. 3. Nah, istirahat yang cukup. Kira-kira kalau yang suka mabar, game online sampai tengah malam, itu sebenarnya sehat nggak buat ototnya? Tidak. Nah, kita lanjut. Kalian sudah dibentuk 5 kelompok, di mana satu kelompoknya itu ada yang terdiri dari 7, ada yang terdiri 6 kelompok. Nah, ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD yang nanti kalian lakukan isi dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, bahan ajar ini isinya materi. Kalau LKPD isinya nanti adalah yang harus kalian kerjakan. Oke, nanti membagikan satu kelompok satu. Kerjakannya semua apa enggak, Bu? Satu kelompok satu, tapi semua harus bekerja, harus berpikir bersama. Jelas? Oke, pegang dulu ini. Bisa langsung dibelakangin. Oke, kalian buka halaman LKPD dulu ya. LKPD yang mana yang ini? Nih, LKPD itu yang ini. Kalian buka yang lembar terakhir. Yuk, terakhir. Yang ada apa pengertian dari otot? Udah ketemu semuanya? Nah, kalian isi dan kalian kerjakan. Oke. Kalian isi dan kalian kerjakan. Mengerjakan LKPD. Yuk. Ayo dikerjakan secara kerjasama. Lembar terakhir ada yang nulis, ada yang mencari bahannya, materinya, jawabannya di bahan aja. Yuk.
pertanyaannya nih. Apa pengertian otot? Apa perbedaannya? Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Coba lihat di sini di bahannya nih. Apa itu otot? Cari di sini. Otot merupakan itu adalah otot. Nah, gitu loh. Nah, di jenisnya ada di situ. Kerja berapa dulu dikerjain? Oke. Kelompok galuh berapa dulu? 5. Oke, adanya di sini. Ada cari di bahan ajarnya. Sambil cari di bahan ajarnya, bahan ajar itu materi. Iya, ada materi di sini semuanya. Coba dibuka. Nah, tinggal disalin ya. Atau yang menurut bahasa kalian sendiri. Menggunakan bahasa kalian sendiri boleh. Ya. Yuk, 5 menit lagi. Gampang, cuma berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 doang. Ya, ayo. Ada yang kesulitan, Vera? Yang kesulitan? Berapa? Apa perbedaan kontraksi dan relaksasi? Tadi apa? Kontraksi dan relaksasi. Nih. Kontraksi itu nanti bentuk ototnya seperti apa? Mengerut. Kalau kontraksi, kalau relaksasi mengendur. Udah kayak gitu doang. Ya. Kontraksi. Lalu apa saja fungsi dari otot? Tadi ada yang disebutkan fungsi dari otot apa aja? Apa tadi fungsi dari ototnya udah disebutin juga? Gangguan ototnya tadi udah kan? Ya, apa kayak? Ada kesulitan? Boleh. Kalau kalian suka dicoret aja tuh nggak apa-apa. Boleh, pakai tiket atau dicoret garis gitu, di shred gitu. Siapa yang udah ngerjain 2 soal? Lanjut. Yang ngerjain 3 soal? Belum? Oke, semangat ya. Era nomor berapa, Pak? Ya. Mikaela nomor berapa? Nomor 1, ada berapa nomor? Nomor 1. Nah, iya, ya. Vera udah nomor 3 nih, kelompok 2 nih. Kelompok 1 udah nomor berapa?
2 itu dibalik. Nanti kan nomor 2, nomor 3 terusin 3, 2 angkanya ya samping 3. Nah tadi samping 2 gitu. Caca udah nomor ketiga. Mikaela nomor berapa? Ini berapa lagi? Nomor 2. Oke. Nomor 2. Ini sebelah sini, kamu aja kok. Nah. Oke, ayo dikasih waktu 5 menit lagi ya. Gangguan pada Allah. Terus. Ya. Yuk, semangat kerjasamanya, ayo. Nanti yang udah selesai angkat tangan nih ya, ibu kelompoknya udah selesai, gitu ya. Vera kelompoknya 1 nomor lagi, Tio 1 nomor lagi, Mikaela 2 nomor lagi, Caca 1 nomor. Iya, mantap. Putri 1, oke. Berarti bisa lah ya, sampai jarum panjang ke angka 3. Yuk. Vera, kurang berapa lagi? 1 lagi, gantian nulisnya. Iya, boleh. Yang capek boleh gantian. Ya, udah selesai Caca. Oke, simpan dulu. Yang lainnya ke 1, Caca kelompok 5 udah selesai. Lanjut, kelompok berapa lagi nih? Caca udah selesai, lanjut ke Vera belum selesai? Oke. Relaksasi. Sudah? Siapa lagi kelompok yang berikutnya yang mulai?
Ya? Itu nanti. Ya. Sudah? Belum? Ya. Ya, ayo. Kelompok 1 lagi. Kelompok 4 apa lagi? Nanti ini pasti. Kelompok 3 berapa lagi? Oke. Yang udah selesai, yang bagian lembar kedua boleh tolong dilepas ya. Nanti kita akan mengerjakan yang berikutnya. Yang lembar kedua di LKPD. Yang udah selesai. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu banyak-banyak, yang penting singkat, jelas, dan padat. Yuk yang ketiga, siapa lagi udah selesai nih? Kelompok 5, kelompok 2, kelompok 2, terus kelompok berapa lagi? Ini serius-serius banget nih kayaknya ini. Gak apa-apa kok. Ya. Oke. Kelompok 3 boleh dibuka lembar keduanya ya. Yang bagian nanti bentuk-bentuk ototnya biar nanti prakteknya lebih gampang. Iya boleh. Sudah? Oke. Tinggal 1 kelompok lagi. Tinggal kelompok 1. Ya, nanti dulu. Pegang dulu, nanti kalian presentasi ke depan. Ya. Ya, nanti. Oke, sekarang dia udah selesai belum? Oke, siap. Sudah? Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke lembar yang tadi dilepas. Lembar keduanya. Ya, lembar keduanya sudah dipegang lembar keduanya. Oke, lembar keduanya dipegang di LKPD-nya. Di LKPD-nya. Di situ ada gambar otot apa aja. Yang pertama otot apa? Yang pertama gambar otot apa yang tahu?
lampunya nggak usah dibawa ke sana aja. Nah, yuk dibentuk kotor buri, kotor kolor. Gimana ya kemarin ya bentuknya ya? Nih bentuk kotornya nih. Tuh bentuk kotornya. Nggak usah besar-besar ya, bentuk kotornya kecil-kecil aja. Udah yuk. Dikasih waktu berapa menit nih? 12. Yuk, lama sekali. 10 ya, oke ya? 10 ya? Iya. Ya. Nggak apa-apa. Enggak. Ya, yuk. Nih, bukan 10 menit. Jangan panjang-panjang. Ada yang membentuk, ada yang mengisi. Ada yang membentuk, ada yang mengisi nih. Isi yang ini sampingnya. Ada yang membentuk, ada yang mengisi sampingnya ini. Jadi biar cepat. Nih, ada yang membentuk, ada yang mengisi nanti ke tempel. Tinggal ditulis. Nah, sama kayak anak yang lain bentuk ya. Bagi tugas. Ada yang bentuk, ada yang isi. Ada yang bentuk, ada yang isi. Udah nggak apa-apa. David, ada yang isi, ada yang bentuk, nanti biar cepat. Ada yang bentuk, ada yang mengisi ya. Biar cepat ya. Nah, ini Mikaela dibagi tugas yang bentuk sama yang isi Mikai. Nah, nanti ini namanya kerja sama kelompok. Otot buri, otot kolor, jantung. Tulis aja ciri-cirinya apa, adanya di mana, di folder atau folder sama bentuknya. Ini sambil ada yang di sini bang, Rama di sini cirinya. Nah, sampai yang di sini nanti kamu bikin yang polos, yang polos, bikin yang polos. Ini bagian tes, makanya kamu yang kasih yang polos, kamu bikin bentuk yang polos. Ini bertiga nih, ini bentuk yang jantung, Rama yang tulis ciri-cirinya. Gitu. Ya. Nah, Vera yang nulis, nanti akan cepat. Kalau ada yang isi, ada yang bentuk, nanti akan cepat. Nanti semuanya akan selesai dalam waktu yang berbarengan. Tuh lihat di depan ada tuh. Oh, mati ya. Ya, lanjut. Ciri-cirinya 3 aja ya. Singkat padat aja. Untuk ciri-cirinya 3 aja, singkat padat. Adanya di mana, bentuknya sama volunteer atau involunteer. Ya. Enggak apa-apa, Boy. Tidak apa-apa ya, ciri-cirinya enggak apa-apa. Semua bentuknya aja. Apa nanti yang kita presentasikan yang tadi aja. Iya, nggak apa-apa.
Contohnya dia komputer atau komputer. Ini komputer. Adanya di mana? Nah, gitu aja sih. Iya, gitu aja lah. Jadi singkat, padat, dan mudah. Kamu bikin nonton polos ya, otot turing ya. Yo. Ya udah, ada yang bikin itu yang mana?